Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Hum swastiastu, hum santi santi hum. Sampurasun buat semuanya. Kembali saya akan sampaikan wejangan 6 macam sangkaning dumadi paraning dumadi. Sekarang pengertiannya dulu tentang sangkaning dumadi dan paraning dumadi. Sangkaning dumadi, paraning dumadi itu bahasa Jawa. Yang artinya kalau sekarang ini sangkaning dumadi asalnya dari mana keberadaan kewujudan kita atau raga manusia ini. Paraning dumadi akan kemanakah raga itu selanjutnya, gitu ya. Sehingga ada 6 macam sangkaning dumadi, paraning dumadi bagi konsep kehidupan manusia. Pertama adalah raganya, yang kedua adalah pemikirannya, yang ketiga adalah batinnya, yang keempat itu adalah sukmanya, yang kelima itu jiwanya, yang keenam itu nyawanya, gitu ya. Nah, dari sinilah saya sampaikan dulu sangkaning parang dumadi tentang raga kita dulu yang bisa dilihat ini, ya. Sangkaning dumadi raga itu asal muasalnya berbagai macam. Ada yang asalnya dari pohon-pohonan atau buah-buahan, ada yang dari binatang, ada yang dari tumbuh-tumbuhan, bahkan ada yang asalnya dari ikan laut. Loh, kok begitu? Bagaimana kok bisa dikatakan begitu? Iya, ini proses raga. Jadi seseorang melakukan senggama itu kalau tidak makan biasanya tidak kuat. Ini sudah proses manusia umumnya. Sehingga wajar ketika dia makan, itu makanannya tadi berbagai macam, itu berkompetisi jadi saripati pakanan. Jadi jutaan dan miliaran saripati pakanan tadi diproses menjadi sel sperma dan sel telur oleh tubuh manusia itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan selama 40 hari. Ketika sudah diproses menjadi sel sperma dan sel telur, orang tua melakukan jamaah dan sebagainya, menghasilkan sel telur dan sel sperma, jadilah janin. Jadilah raga kita ini belum lain loh ya. Tapi sebaliknya, proses itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya ruh, yaitu ruh mati. Contohnya, coba digabungkan sel sperma dan sel telur selama 1000 tahun, kalau tidak ada roh mati tidak akan jadi janin. Makanya yang ada yang disebut orang tidak bisa hamil dan sebagainya, atau mandul dan sebagainya, atau sel spermanya. Pada dasarnya sel sperma dan sel telur itu menyatu, ketika ada roh mati akan bisa berkembang biak. Itu proses pengurehannya. Kembali kepada tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika manusia itu sangkaning dumadi dari binatang laut, biasanya kembalinya juga di laut. Matinya tenggelam, raganya dimakan ikan lagi. Sebaliknya kalau dia sangkaning dumadi dari buah-buahan atau ini, nanti setelah meninggal dimakamkan, ya, terus sekian ribu tahun gitu ya, proses jadi rerumputan, jadi pohonan itu tadi, gitu ya. Sebaliknya ada yang sangkaning dumadi dari binatang-binatang seperti ayam, kambing, onta, sapi dan sebagainya. Maka dia setelah meninggal dimakamkan rata-rata atau dibakar atau apa lah ya, itu lambat laun sampai bertahun-tahun akan menjadi binatang itu, jadi bahan makanannya binatang itu. Contohnya begini,
ketika orang itu meninggal ya, nah, sudah dimakamkan, terus tahu-tahu di dalam atas kuburannya sudah sekian tahun itu kan dia jalan kemana-mana, terus jadi rumput-rumput dimakan kambing lagi. Nah, jadi kambingnya jadi besar, jadi gemuk. Begitu juga disembelih dimakan orang lain. Itu namanya evolusi atau sangkaning parang dumadi. Asalnya dari mana dan akan kembalinya kemana. Itu raga ya, raga manusia. Tapi juga ada raga manusia itu tidak melalui proses itu. Karena raga manusia itu pada dasarnya ada unsur 4. Ada air, angin, bumi, tanah, api. Ketika asalnya dari itu yang diambil, maka sangkaning parang dumadi zatnya itu yang dimaksud. Tapi bukan perwujudannya, tapi kandungan zatnya. Sehingga di dalam raga manusia itu ada panas, ada air, ada angin, ada bumi, dan ada udara, ada api gitu ya. Jadi pada dasarnya manusia ketika mengetahui sangkaning parang dumadi, di samping belegernya atau raganya juga ada zatnya. Zatnya tadi itu, kalau orang-orang sangkaning parang dumadi dari zat api ya akan kembali ke api. Kalau sangkaning parang dumadi angin jadi angin. Kalau sangkaning parang dumadi air jadi air. Kalau sangkaning parang dumadi bumi ya jadi bumi, penambahan dan sebagainya gitu. Itu yang dari zat 4 unsur alamnya, tapi belegernya itu sebagian ya dari pohon-pohonan, dari buah-buahan yang dimakan oleh manusia itu sendiri. Itu sangkaning parang dumadi dan akan kembalinya ke sana. Lah yang kedua itu sangkaning parang dumadi pemikiran. Nah, sangkaning parang dumadi pemikiran itu, sangkaning itu ada 2, yaitu zat al-haq dan zat al-batil. Dari asalnya itu dari zat yang benar dan zat yang tidak benar. Lah asalnya zat yang tidak benar dan benar itu min nuri, dari nur, dari cahaya. Ada yang mengatakan dari min nuri Muhammad, ada yang mengatakan Nur Muhammad min nuri janaha, nuri janaha min nurullah, ada yang mengatakan begini. Nah itu sangkaning parang dumadi pemikiran. Begitu juga paraning dumadi pemikiran. Asalnya dari sana akan kembali ke sana gitu ya. Jadi kenapa dikatakan sangkaning parang dumadi pemikiran itu dari zat yang baik dan zat yang tidak kurang baik ya, batil. Makanya di dalam pemikiran manusia itu ada 2. Kadang berpikiran yang baik dan positif, kadang berpikiran manusia itu negatif. Tergantung dari sisi manakah yang diambil. Karena sangkaning parang dumadi pemikiran itu sendiri dari 2 zat tadi, zat al-haq dan zat al-batil gitu. Ini baru membahas sangkaning parang dumadi pemikiran. Jadi juga kembalinya begitu gitu. Lah nur tadi itu macam-macam warnanya, ada hitam, ada putih, ada ungu, ada 213 macam ruh di alam jagat raya ini, yang itu bisa menciptakan sangkaning parang dumadi pemikiran-pemikiran manusia. Dan nur itu semua larinya ya ada satu nur lagi, yaitu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu dihidupi oleh Nur Janaha. Nur Janaha dihidupi oleh Nur Allah atau Nur Tuhan Yang Maha Kuasa atau Sang Yang Widi dan sebagainya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena tadi itu masih banyak ya yang perlu kita kupas tentang sangkaning parang dumadi. Kalau ada konteks mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatu akan kembali ke asal mulanya.
gitu ya. Nah itu proses kejadian raga dan manusia juga pemikiran kita yang selama ini ada. Nah, nanti pada season selanjutnya ya akan saya sampaikan tentang sangkaning parang dumadi batin tadi ya, itu yang dan sangkaning parang dumadi rusukma jiwa nyawa. Nanti kalau pas ada kesempatan lain saya bisa mewacangkan, nanti saya kerjakan. Ini dua dulu yang jelas itu dalam sangkaning parang dumadi ada 6, namun baru 2 yang saya sampaikan karena itu ada pemahaman yang beraneka ragam, sehingga di dalam menguraikan dan mengupas kata-kata dari sang pujangga, sang empu, dan sang hyang, orang yang mengerti tentang kehidupan dan raga. Nah ini pengambilannya dari filosofi kata-kata Jawa. Sebab ada filosofi dari Al-Quran, ada filosofi dari kata Yunani, ada filosofi dari kata Weda, Hindia, ada filosofi dari Korea, dari Jepang, dari Cina bahkan. Itu ada menggambarkan asal muasalnya semua, cuma dalam konteks bahasanya yang tidak sama, mungkin pengertiannya sama. Disinilah kita perlu memahami satu huruf dan bahasa di sebuah negara-negara sehingga kita tidak mudah mengatakan itu buruk dan jeleknya sesuatu di selain negara kita Indonesia. Di samping kita punya rasa nasionalis kebangsaan dan kedaerahan, tapi kita harus menimbah ilmu dari berbagai negara, berbagai daerah, sehingga wawasan kita luas. Ketika kita luas, kadang kebenarannya sama, tapi bahasa yang tidak sama, akhirnya timbul terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan, debat kusir dan sebagainya, tidak bagus, mengakibatkan ya dampaknya perpecahan di dalam ideologi manusia itu sendiri di dalam memahami sebuah pedoman hidup seperti yang ada sekarang. Itu saja dulu, akhir kata selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.